Oke, baik. Kita lanjutkan materi sebelum kita UTS. Berarti sekarang itu seharusnya jatahnya adalah pertemuan 8, benar ya? Terakhir kita membahas tentang bab 1 dan bab 2, benar ya? Ibu, Ya? maaf tadi soundnya ke ini Tia, tapi Tia udah off mic-nya. Oh gitu, oke. Eh, Terakhir berarti kita sudah membahas bab 2. Terakhir tentang pengembangan hipotesis sudah? Sudah belum pengembangan hipotesis? Ibu agak lupa soalnya. Terkait dengan teori, Ibu ingat itu sudah. Yang terkait dengan penggunaan teori agensi ataupun teori yang cocok dengan penelitian Anda, itu Ibu rasa itu sudah Ibu jelaskan di kelas. Lalu untuk kerangka berpikir juga Ibu sudah jelaskan. Lalu untuk pengembangan hipotesis Ibu ragu, apakah Ibu sudah jelaskan atau belum? Belum, Bu. Belum, Belum, pengembangan Bu. hipotesis. Belum. Oke, baik. Kalau misalnya pengembangan hipotesis belum, berarti sekarang kita masuk ke pengembangan hipotesis dulu, baru kita bahas analisis data yang kemarin sudah disampaikan sebenarnya di baper, tapi karena teman-teman mungkin kerja nggak mendengarkan, nanti Ibu ulang karena memang itu adalah terkait materi bab 3. Oke, kita ambil dulu dari pedoman ya. Oke, karena output kita adalah proposal, maka kita lihatnya pedoman penulisan proposal terlebih dahulu. Ibu share. Oke, terlihat pedoman tugas akhirnya? Terlihat atau masih muter-muter? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Oke, kita masuk berarti ke bab 2 yaitu adalah tinjauan pustaka di mana landasan teori penelitian terdahulu sudah kita bahas, itu yang kemarin teman-teman sudah membuat tugas research gap. Ibu baru sebagian memeriksa tugas research gap-nya teman-teman. Mudah-mudahan besok selesai dicek semua. Kalau sudah selesai nanti baru Ibu bagikan ke grup teman-teman untuk teman-teman koreksi jika ada yang salah. Tapi kalau sudah benar semua berarti sudah Ibu ambil nilainya. Gitu ya. Lalu untuk kerangka berpikir sudah, kita masuk ke pengembangan hipotesis. Sebenarnya pengembangan hipotesis ini apa sih? Ya, pengembangan hipotesis sebenarnya berisi terkait dengan hubungan variabel X dengan variabel Y-nya teman-teman. Ibu beri contoh untuk yang skripsi dari kakak tingkat kalian yang sudah lulus itu ada yang jurusan pajak ya.
Sebentar. Sudah terlihat? Apa masih loading? Oh, ada yang mau join sebentar. Ibu harus accept dulu. Di pengembangan hipotesis. Nah, ini dia pengembangan hipotesis. Terlihat ya layarnya ya? Halo, terlihat nggak? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, takutnya gagal nge-share ya. Pengembangan hipotesis. Hipotesis sendiri merupakan suatu asumsi yang dikeluarkan oleh peneliti berdasarkan teori, fenomena, dan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Ini yang kita sudah bahas di sebelumnya. Fenomena teman-teman sudah jelaskan di bab 1, lalu teori dan penelitian sebelumnya juga sudah teman-teman sudah teman-teman jelaskan di bab 2 sebelum melakukan pengembangan hipotesis ini. Ya, hipotesis ini merupakan jawaban sementara atas hasil penelitian yang sedang dilakukan, yang mana jawaban tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Dikarenakan jawaban atas hipotesis hanya mengacu pada teori yang relevan, tetapi belum dibuktikan kebenarannya dengan hasil data dan fakta-fakta yang empiris. Artinya, teman-teman itu sudah menduga dulu nih, berpengaruh atau tidak berpengaruh gitu ya, antara variabel X-nya teman-teman dengan variabel Y-nya. Teman-teman pengennya hipotesisnya atau pengennya penelitiannya hasilnya berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Pengennya berpengaruh. Nah, itu adalah dugaan sementaranya teman-teman, bahwa teman-teman pengennya variabel X yang diajukan oleh teman-teman itu memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Begitu ya. Itu maksudnya dugaan sementara, karena peneliti atau teman-teman pengennya berpengaruh, padahal hasil penelitiannya belum tentu berpengaruh. Boleh nggak, Bu, kalau hasil penelitian yang nggak berpengaruh? Ya boleh, karena namanya kita meneliti itu membuktikan apa yang fenomena yang ada berdasarkan teori yang ada, kita buktikan secara empiris, secara analisis yang kita lakukan menggunakan alat bantu statistik kalau kuantitatif. Kalau kualitatif, kita menggunakan analisis saja. Gitu ya. Nah, contohnya di sini. Di sini ada Ibu contohkan yang simultan dulu, ya. Pengaruh profitabilitas, intensitas aset tetap, dan tingkat utang secara bersama-sama atau simultan terhadap manajemen pajak. Jadi diduganya gitu ya. Hipotesisnya di sini nanti ada kesimpulannya ya. Nah, hipotesis pertamanya diduga profitabilitas, intensitas aset tetap, dan tingkat utang berpengaruh secara bersama-sama terhadap manajemen pajak. Ini adalah yang dinamakan hipotesis. Ya. Nah, bagian ini yang Ibu kotakin merah ini, itu adalah hipotesisnya atau H1 yang teman-teman tulis di dalam kerangka berpikir. Ya, ini adalah H1. Lalu yang dinamakan pengembangan hipotesisnya yang mana? Yang dinamakan pengembangan hipotesisnya adalah paragraf penjelasan sebelum hipotesis itu tercetus atau teman-teman ajukan sebagai dugaan sementaranya teman-teman.
Ya, di sini peneliti menjelaskan terlebih dahulu hubungan apabila di sininya simultan, maka nggak mungkin mereka punya keterkaitan satu sama lain antar variabel X. Ya, maka dari itu teman-teman harus menjelaskan hubungan masing-masing variabel terhadap variabel Y. Jadi, teman-teman harus menjelaskan profitabilitas terhadap manajemen pajak, intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak, tingkat utang terhadap manajemen pajak. Ya, di sini paragraf pertamanya menjelaskan terlebih dahulu masing-masing dari variabel ini hubungannya apa sih dengan manajemen pajak secara teori, gitu ya. Misalnya, secara teori profitabilitas itu mempengaruhi manajemen pajak. Kenapa? Karena laba itu makin besar labanya secara teori, pajaknya akan semakin tinggi misalnya ya. Secara teori dan secara prakteknya demikian, bahwa profitabilitas yang besar pasti manajemen perusahaan akan melakukan manajemen pajak supaya bayar pajaknya kecil, misalnya begitu. Itu adalah hubungan profitabilitas terhadap manajemen pajak. Berarti kan secara teori mempengaruhi, begitu. Teman-teman cerita dulu masing-masing variabelnya. Jadi baru habis itu teman-teman cerita berdasarkan teorinya. Ya, kalau Ibu senangnya bilangnya cerita karena penjelasan isinya adalah ya. Penjelasannya harus didukung oleh teori dan juga didukung oleh penelitian terdahulu. Ya. Misalnya ada yang penelitiannya sama persis sama teman-teman, boleh dimasukkan. Nih, seperti penelitian Nisa ini, dia menjelaskan penelitian terdahulu oleh Sembiring et al. 2022 menyatakan profitabilitas, intensitas aset tetap, dan tingkat utang sama-sama memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Dimasukkan. Ya, selain itu hasil penelitian yang dilakukan Nur Fitriani dan Hidayat juga sejalan dengan penelitian sebelumnya. Pengembangan hipotesis harus didukung minimal ya. Ya, dalam penjelasan. Ya, pengembangan hipotesis minimal ada 3 jurnal terdahulu yang hasilnya berpengaruh atau sesuai dengan hipotesisnya teman-teman. Hipotesisnya teman-teman kan tadi berpengaruh ya, maka jurnal terdahulunya cari juga yang berpengaruh. Tulisannya di sticky note terlihat? Halo? Kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat ya? Oke, takutnya nggak terlihat karena Ibu nggak tahu layar yang Ibu share ini terlihat full atau bagaimana Ibu nggak kelihatan dari sini. Jadi kalau Ibu ngetik nggak kelihatan, tolong diinfo ya. Nah, pengembangan hipotesis minimal ada 3 jurnal terdahulu yang hasilnya berpengaruh atau sesuai dengan hipotesis. Kenapa harus begitu? Supaya memperkuat dugaan sementara yang diajukan oleh peneliti. Jangan sampai kita menduga dia berpengaruh, tapi secara teori nggak ada, secara penelitian terdahulu juga nggak ada. Itu namanya kita menduga sendiri. Istilahnya itu suudzon sendiri. Nggak boleh ya suudzon sendiri, harus ada bukti fakta empiris terdahulu. Jangan cuman kata orang gitu, tapi kata data kalau penelitian. Oke. Ini untuk
yang simultan. Kalau simultan tadi rumusnya adalah teman-teman jelaskan terlebih dahulu jelaskan jelaskan hubungan masing-masing variabel X dengan variabel Y terlebih dahulu. Ya, jelaskan juga secara teori bagaimana hubungannya. Apakah mereka itu secara teori mempengaruhi, baik pengaruh itu negatif maupun positif, ya, itu boleh disampaikan. Setelah itu baru teman-teman menjelaskan pengembangan hipotesis berdasarkan jurnal terdahulu yang hasilnya sama atau hasilnya berpengaruh. Baik pengaruhnya positif atau negatif nggak masalah, yang penting ada pengaruh. Dan jangan cuma diambil hasil pengaruh positif negatifnya aja, tapi masukkan juga penjelasannya apa. Kenapa hasil penelitian terdahulu itu mengatakan berpengaruh? Kenapa hasil penelitian itu bilang pengaruhnya positif? Apa sih logika berpikirnya? Apa sih analisis dari peneliti terdahulu itu gitu ya. Jadi itu harus dijelaskan. Lalu kalau untuk yang parsial, pengaruh parsial atau pengaruh variabel X1 saja terhadap manajemen pajak, ya, atau terhadap Y-nya. Itu gimana, Bu? Kalau yang itu masuk ke hipotesis 2, ya. Di sini dijelaskan nih paling bawah ini ada hipotesis kedua. Diduga profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak. Apa sih yang harus kita kembangkan gitu ya? Yang kita kembangkan adalah terkait hubungan dua variabel tersebut. Bu, boleh nggak kalau saya masukin definisi profitabilitas itu dulu? Boleh, tapi yang dimasukin bukan definisi ahli, tapi definisi kesimpulan dari Anda yang sudah Anda tarik kesimpulan di di landasan teori. Jadi kan Anda waktu membuat landasan teori, Anda membuat kesimpulan, pengertian atau definisi mana yang cocok untuk penelitian Anda. Karena biasanya ada sudut pandang definisi yang berbeda. Maka Anda harus pilih sudut pandang definisi mana yang paling cocok dengan penelitian Anda. Boleh dimasukkan ke dalam penjelasan yang ada di pengembangan hipotesis. Ya. Lalu, pengembangan hipotesis ini kuatkan dari teori yang Anda pakai. Contoh, Anda kalau pakai teori agensi, bentar, ini kayaknya tidak per paragraf nih. Iya, benar. Berarti tidak berparagraf. Oke. Kalau misalnya Anda menggunakan teori agensi, di mana teori agensi itu adalah teori yang berhubungan dengan agen dan prinsipal. Biasanya agen dan prinsipal itu memiliki asimetri informasi atau punya akses informasi yang berbeda terhadap perusahaan antara agen dan prinsipal. Kalau di dalam perpajakan, agen dan prinsipal itu bisa jadi prinsipalnya adalah Dirjen Pajak atau yang membuat peraturan perpajakan, agennya adalah perusahaan. Tapi bisa jadi juga agen itu adalah manajemen perusahaan, prinsipalnya adalah pemegang saham. Ya,
Jadi atas satu informasi yang sama tapi akses informasinya berbeda. Contoh seperti laporan keuangan. Kalau agennya adalah perusahaan, maka perusahaan akan jauh lebih tahu laporan keuangan karena perusahaan yang bikin sendiri. Jadi labanya berapa, hitungan pajaknya bagaimana, hasil pajak yang harus dibayar berapa, itu pasti perusahaan akan lebih tahu. Sedangkan prinsipal atau dirjen pajak tadi, mereka hanya tahu hasil yang dilaporkan karena di Indonesia kan pajaknya self-assessment, ngitung sendiri gitu ya. DJP itu hanya tahu berapa laba yang dilaporkan, berapa atau laporan keuangan yang dilampirkan pada saat lapor pajak. Berarti kan informasinya ada gap ya. Kalau yang prinsipal itu hanya tahu hasil, sedangkan si agen tadi dia tahu dari mulai membuatnya gitu, prosesnya panjangnya tahu sampai dengan akhir. Nah itu gap, ada nggak masalah di sana? Pasti ada masalah, apalagi kalau berhubungan dengan manajemen pajak tadi. Bisa jadi perusahaan itu mengakali pajaknya supaya beban pajaknya kecil misalnya begitu. Sedangkan si prinsipal ini tidak tahu kalau misalnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, contohnya seperti itu, penjelasan hubungan teori dengan variabel yang Anda akan jelaskan di pengembangan hipotesis. Ya. Lalu, jurnal terdahulunya juga wajib ada. Terdahulu yang berpengaruh, yang hasilnya berpengaruh atau sesuai dengan hipotesis Anda. Itu wajib ada. Ya. Minimal berapa, Bu? Biasanya Ibu pakai minimal 3. Kenapa? Untuk meyakinkan bahwa ada 3 jurnal sebelumnya yang hasilnya konsisten gitu. Dijelaskan juga nih ya, logika berpikir atau analisis dari si peneliti terdahulu. Jadi benar-benar kita berkembang pemikirannya. Kenapa sih peneliti terdahulu itu hasilnya berpengaruh, logika berpikir dia apa, atau kondisi datanya apa, analisisnya peneliti terdahulu itu apa, misalnya begitu. Nah, itu dijelaskan di sini. Sebelum akhirnya Anda menuliskan kesimpulan atau hipotesis yang Anda ajukan dalam penelitian ini. Begitu. Ini untuk pengembangan hipotesis. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan atau tidak? Hipotesis itu dibuat sesuai dengan jumlah variabel yang Anda punya ya. Yuk, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Udah malam nih kayaknya. Ini bukan ibu ngedongeng ya. Ntar pada tidur lagi. Udah gitu off cam lagi kan. Ini sudah pada di rumah atau masih di kantor semua? Dia lagi di jalan, Bu, sambil dengerin. Masya tapi Allah. Siap. Di rumah. Udah di rumah. Di kasur nih Sinta. ya Bu, lagi di jalan. Oh, sampai Masya rumah. Allah. Siap, hati-hati yang lagi di jalan sambil mendengarkan. Nggak apa-apa, semoga ilmunya tetap nyampe gitu. Ibu juga sering kok Zoom di jalan. Oke. Ada pertanyaan terkait dengan pengembangan hipotesis? Atau yang sudah bikin? Cahya? Belum, Bu. Tapi mau ada bertanya tentang teori kepatuhan. Saya belum terlalu ngerti, kenapa? tapi saya pakai teori kepatuhan itu nanti, Bu. Boleh tolong jelasin nggak, Bu?
Oh boleh, terkait dengan teori kepatuhan. Ibu cek judulnya Cahya dulu. Judulnya kemarin itu adalah pengaruh motivasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau PPh 21 di PT Pintar Inovasi Mandiri. Berarti yang mau diteliti adalah kepatuhan wajib pajaknya. Betul. Kepatuhan wajib pajak atas pembayaran atau pelaporan atau keseluruhan? Pembayaran dan pelaporan PPh 21. Belum tahu. Karena beda. Gini, Ibu harus kok Ibu sih? Cahya harus pastikan yang mau diteliti pembayarannya atau pelaporannya. Karena kalau PPh 21 di perusahaan, yang bayar itu perusahaan. Ya. Orang pribadinya atau karyawannya itu hanya melaporkan. Jadi karyawannya itu minta bukti potong ke perusahaan, nanti karyawannya yang melaporkan ISPT-nya sendiri atau SPT tahunannya dia laporin sendiri gitu. Ya, karena kalau Ibu asumsinya kalau karyawan swasta dia nggak punya usaha di luar, berarti dia seharusnya dia itu SPT-nya nihil karena udah dibayarkan oleh perusahaan. Begitu. Jadi kepatuhannya kayaknya lebih tepat kalau ke pelaporan. Kalau Ya, lebih kepatuhannya bukan perusahaan, Bu, PPh 21-nya di mana tuh kepatuhannya? orang pribadi. Jadi Mm-mm. apa ya? Orang pribadi untuk gaji. Oke, Ibu cek dulu. Judulnya bias adalah pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam PPh pasal 21. Kalau ini kuesionernya nanti objeknya mau apa? UMKM, orang pribadi random, mahasiswa atau apa? Orang pribadi random sih niatnya. Jangan, karena kalau random nanti terlalu besar populasinya. Kamu batasin. Mau misalnya wajib pajak mana sih kita ini Tangsel misalnya, Kota Tangerang Selatan. Jadi ada jelas nanti populasinya berapa, wajib pajak di Tangerang Selatan, baru nanti kamu ngambil sampelnya dari kantor pajak Kota Tangerang Selatan gitu. Misal ya, kalau Tangerang Selatan kantor pajaknya juga banyak loh. Itu kalau kayak gitu, misal saya ambilnya di kantor pajak Rangkas Bitung. Itu kalau kayak gitu dimasukin nggak ya, Bu? Kayak KPP Rangkas Bitung gitu? Masukin. Atau nggak usah? Nanti masukin. Judulnya kamu harus masukin KPP Rangkas Bitung karena nanti populasinya harus ada dan jelas. Karena kalau kamu terlalu random susah nanti. Gitu. Kalau kamu mau mau memasukkan KPP Rangkas Bitung atau wajib pajak di KPP Rangkas Bitung, pastikan kamu sudah pernah survei pendahuluan ke sana. Artinya ada pendekatan sebelum kamu nulis proposal diajukan ke prodi. Karena takutnya di KPP Rangkas Bitung misalnya tidak menerima peneliti dari luar, udah penuh atau gimana gitu. Biasanya di KPP itu pengajuannya online sih. Kalau mau meneliti di KPP tersebut harus upload proposalnya dulu. Nanti butuh datanya apa aja kayak gitu. Jadi kamu wajib survei pendahuluan terlebih dahulu ke sana pendekatan gimana caranya kalau misalnya saya butuh data wajib pajak di KPP Rangkas Bitung. Misalnya begitu ya. Saya kan udah nyoba, Bu, ke KPP Rangkas Bitung. Tapi kata stafnya katanya harus ke DJP, yang DJP Banten yang ada di Pandeglang atau Serang gitu, lupa.
Mm-mm. Itu Ya berarti memang itu harus ke saya sana berarti harus ke DJP. alurnya. Oh, Iya, alurnya berarti dari sana, gitu. jadi minta minta ininya ke DJP gitu. Minta surat izin risetnya dari DJP, gitu. Oh, baik, Bu. Jadi misalnya kamu mau ngambil data di KPP Rangkas Bitung, tapi kamu izinnya dari DCP. Itu pentingnya survei pendahuluan, supaya kamu tahu alurnya nih. Kalau mau penelitian di sana atau mau pakai data penelitian dari sana, apa yang harus kamu lakukan. Karena yang banyak terjadi, teman-teman kamu atau senior-senior kalian itu, mereka tulis dulu nih di judul proposal gitu KPP-nya. Misalnya tadi KPP Rangkas Bitung, tapi mereka belum pernah pendekatan sama sekali sama KPP Rangkas Bitung. Ternyata tidak boleh di sana ngambil data. Nah, itu yang sering terjadi. Gitu. Makanya kenapa jadi skripsinya terkendala. Kalau kalian jangan sampai begitu ya. Jadi harus dipastikan dulu survei pendahuluannya. Oke, Ibu balik ke pertanyaannya Cahya terkait dengan teori kepatuhan. Sebenarnya apa sih teori kepatuhan itu? Gitu ya. Teori kepatuhan itu adalah teori yang menyatakan bahwa apa ya? Kalau wajib pajak, karena ini terkait dengan wajib pajak ya, wajib pajak tersebut itu mentaati aturan yang dibuat oleh penegak hukum. Itu teori kepatuhan. Jadi kamu kalau mau pakai teori kepatuhan, pastikan variabel kamu itu ada unsur atau ada kebijakan dari otoritas penegak hukum. Wajib pajak ada nggak aturannya? Ada nggak regulasinya? Ayo Cahya, ada nggak wajib pajak itu regulasinya? Ada, Bu. Ada. Dari mana? Belum cek. Belum cek. Kita ngomongin pajak, berarti kan dari undang-undang perpajakan. Perpajakan. Ada KUP, ya kan? Ada undang-undang perpajakan, berarti dia tepat menggunakan teori kepatuhan karena kamu itu diatur oleh undang-undang kepatuhan wajib pajak itu. Apabila si wajib pajak tidak melaksanakan aturan, dia akan mendapatkan sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Itu adalah teori kepatuhan, cara pakainya. Ya. Paham sampai sini? Terkait dengan teori kepatuhan? Paham, Bu. Saya mau Paham tanya ya? lagi, Bu. Kan saya Boleh. variabel X1 sama X2-nya itu motivasi sama kesadaran. Itu udah masuk ke dalam unsur undang-undang perpajakan belum ya, Bu? Motivasi dan kesadaran sayangnya dia nggak masuk di dalam unsur undang-undang. Karena yang namanya motivasi, masa ada orang yang mageran kita sanksi dari undang-undang? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Oh, jadi Hmm? untuk variabel X itu harus dicek dulu ya, Bu, di undang-undang KUP-nya. Betul. Kalau misalnya Anda mau cukup satu teori, misalnya teori kepatuhan, maka cek dulu pastikan variabel X-nya Anda juga tercakup dalam teori kepatuhan. Teori kepatuhan kan tadi cara pakainya itu, kalau ada aturan dari otoritas berwenang, ya kan? Nah, motivasi ini ada nggak aturannya? Kalau orang nggak termotivasi, dihukum nggak? Kalau ada orang yang termotivasi, itu karena kewajiban motivasinya atau memang karena orang itu pribadi? Gitu. Kalau dia mau si motivasi ini mau pakai teori kepatuhan, maka motivasi ini
harus ada di dalam aturan tertulis, entah itu undang-undang, entah itu peraturan Dirjen Pajak misalnya gitu. Tapi Ibu rasa nggak ada. Motivasi itu lebih cocok pakainya teori behavior atau teori perilaku. Ya kan? Bisa itu berarti kan kalau misalnya teori perilaku namanya motivasi itu kan perilaku seseorang, ya kan? Dia bisa termotivasi karena apa gitu kan, itu perilaku. Setiap orang beda-beda motivasinya. Terus kesadaran juga kan itu juga perilaku. Jadi kalau buat judulnya Cahya menurut Ibu mungkin minimal pakai 2 teori. Bisa pakai teori kepatuhan dan teori perilaku tadi gitu. Contohnya begitu cara cari teori yang pas dengan penelitian Anda. Jadi harus dicocokkan dengan variabelnya. Kenapa nih teorinya dipakai? Gitu. Cara gampangnya gimana, Bu? Cara gampangnya adalah melihat dari jurnal-jurnal terdahulu yang sudah terbit. Jurnal terdahulu pakai teorinya apa nih? Oh, ada teori kepatuhan. Oh, ada yang pakai teori behavior. Oh, ada yang pakai teori agensi misalnya. Ya udah, kamu tinggal baca aja dari jurnal-jurnal terdahulu itu. Oh, kenapa nih alasannya mereka pakai teori ini gitu. Pasti di jurnalnya juga akan dijelaskan kenapa mereka pakai teori tersebut untuk penelitiannya. Makanya penting banget buat teman-teman untuk menyusun skripsi yang baik dan benar itu selalu atau rajin membaca jurnal penelitian terdahulu sebanyak-banyaknya. Gitu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Maaf, gue mau bertanya. Berarti kalau Silakan, misalnya Dinda. ada 2 teori kayak begitu, berarti kita menjelaskan 2 kali juga, Bu, satu-satu teorinya. Betul, kita jelaskan satu-satu teorinya. Grand teori harus berkaitan dengan variabel Y-nya kita. Ya, terus teori kedua, middle teorinya, itu dijelaskan lagi. Dia berhubungan dengan variabel kita yang mana? Yang X1, X2, atau X3, misalnya begitu. Ya. Jadi di masing-masing teorinya setelah menjelaskan definisi teorinya, apa itu teorinya, dijelaskan juga hubungan teorinya dengan variabel kita apa. Jadi kitanya paham secara mendalam terkait dengan teori yang kita ambil, bukan asal nyomot dari jurnal terdahulu. Jadi pada saat nanti sidang pun kalian akan siap pada saat penguji bertanya, kenapa alasan Anda menggunakan teori ini? Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi enggak? Untuk PPT yang Ibu share kemarin, apakah sudah dibaca? Karena Ibu lihat, Ibu baru intip sedikit di e-learning, masih ada yang salah menentukan penelitiannya itu kuantitatif atau kualitatif. Nah, judulnya Cahya tadi kuantitatif atau kualitatif, Cahya? Kuantitatif, Bu. Kenapa kuantitatif judul penelitian kamu? Ya, Bu. Kenapa kuantitatif? Oh, karena itu pakai data, bukan pakai langsung ini terjun di dalamnya.
Terjun di dalamnya. Kamu masuk jurang apa gimana? Terjun di dalamnya. Meneliti langsung gitu Bu, maksudnya. Meneliti langsung. Oke, bukan studi kasus gitu ya, bukan Nah, meneliti langsung. itu dia Bu, mohon maaf. Oke, judul penelitiannya Cahya itu bisa dibilang kuantitatif. Tadi Cahya bilang, iya Bu, karena saya nggak meneliti langsung. Dan juga Cahya itu menggunakan nantinya adalah kuesioner bentuknya. Bisa jadi judulnya Cahya ini kualitatif apabila data yang digunakan adalah bentuknya dokumentasi analisis 5 tahun ke belakang misalnya. Jadi Cahya ngumpulin nih semua SPT-nya karyawan di PT apa tadi? PIM. PT PIM aja Bu. PT apa? Oh, PIM. PT PIM. Oke. PT PIM. Kok kayak mall ya? Di PT PIM gitu. Misalnya, dia 5 tahun ke belakang, dia analisis nih tanggal lapornya, berapa yang dilapor, apa aja yang dilapor, itu bisa jadi kualitatif penelitiannya. Jadi dari tahun 2024 ke belakang, misalnya 10 tahun atau 5 tahun ke belakang, Cahya ngumpulin satu-satu SPT-nya teman-teman di kantor gitu ya, di PT PIM tersebut. Itu bisa jadi kualitatif kalau begitu. Terus bisa jadi kuantitatif juga. Kuantitatif kalau datanya pakainya kuesioner tadi. Data primernya menggunakan kuesioner. Kuantitatif adalah jenis penelitiannya, di mana hasil kuesionernya nanti akan dikuantifikasi atau akan diubah menjadi angka yang akan dianalisis menggunakan aplikasi statistik, baik itu SPSS maupun FIUS. Gitu ya. Jadi kuantitatif itu pasti menggunakan alat bantu statistik atau ada angka yang akan dihitung, makanya namanya kuantitatif. Baik itu datanya primer ataupun datanya sekunder, itu tetap akan berubah menjadi angka yang akan dianalisis dalam aplikasi statistik. Itu alasannya kenapa jenis penelitiannya adalah kuantitatif. Ada yang lain yang mau sharing judulnya? Nah, Sandri nih, Sandri Pratiwi. Sandri ada nggak? Ada, Bu. Oke, Sandri ini judulnya adalah analisis tingkat pendapatan, pengetahuan pajak, dan layanan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di era digital. Nah, ini kamu rencananya jenis penelitiannya kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif, Bu. Kenapa alasannya kuantitatif? Bu, maaf Bu, sebelumnya itu riset yang Ibu bilang judulnya itu riset gap yang sebelumnya atau yang baru dikumpul ya, Bu? Yang baru, yang udah update. Oh, yang udah update ya. Mm-mm. Berarti saya salah, Bu, salah tulis judul. Oh, oke. Oh, sorry. Ini yang update itu ada lagi. Pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan pajak, layanan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak. PBB P2 di Tangerang Selatan. Benar? Iya, Bu, benar. Oke. Nah, ini kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif, Bu. Kenapa kuantitatif? Karena datanya karena penelitiannya menggunakan data, Bu, nggak terjun secara langsung. Menggunakan data. Terjun langsung loh ini PBB. Kamu rencananya pakai kuesioner atau pakai apa? Pakai kuesioner, Bu.
Nah, kan kuesioner berarti terjun langsung. Hati-hati dengan jenis penelitian dan jenis data. Ibu share dulu. PPT yang kemarin Ibu sudah kirimkan kan ya? Jadi ada jenis penelitian, ada jenis data. Kalau tadi yang disebutkan teman-teman terjun langsung atau tidak, itu juga ada yang jenis data. Jadi hati-hati kalau ditanya tentang jenis penelitian dan jenis data. Bentar Ibu buka dulu. Baper. Ya, tema baper kemarin. Sudah terbuka? Sudah, Bu. Oke. Nah, kalau jenis penelitian ini ada 5. Ya. Jenis penelitian itu ada kualitatif, kuantitatif, eksperimen, deskriptif, campuran. Ini adalah jenis penelitian, ya, teman-teman. Jangan lupa ini adalah jenis penelitian. Ya. Kalau kualitatif, ingat sifatnya adalah deskriptif dan menggunakan data analisis. Aduh, Ibu salah warna kayaknya. Nah, nih ya, deskriptif. Mempunyai sifat deskriptif atau memaknai data secara analisis. Jadi teman-teman ada datanya, teman-teman ambil langsung datanya, tapi tidak diolah berdasarkan alat statistik atau tidak mengubah datanya menggunakan angka atau tidak mengkuantifikasi. Jadi teman-teman langsung analisis, sifatnya deskriptif kayak tadi Ibu contohkan. Kalau teman-teman meneliti wajib pajak tapi dengan cara mengumpulkan SPT-nya wajib pajak selama 5 tahun ke belakang lalu dianalisis. Nah, itu adalah kualitatif ya. Berbeda kalau teman-teman melakukan berbeda kalau teman-teman menggunakan instrumen kuesioner. Itu teman-teman sama-sama terjun langsung, sama-sama menemui wajib pajak, tapi yang teman-teman kumpulkan adalah hasil surveinya. Yang nantinya hasil surveinya akan dihitung menggunakan skala Likert atau menggunakan angka skala 1 sampai 5. Di mana misalnya kalau teman-teman mengungkapkan item pertanyaan terhadap variabelnya teman-teman, di setiap item pertanyaan itu bernilai 1 sampai 5. Biasanya ada yang dari mulai sangat setuju, terus netral, ya, terus tidak setuju dan sangat tidak setuju. Biasanya ada begitu, ada 5, ya. Itu bedanya kuantitatif sama kualitatif. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya, kenapa penelitiannya kuantitatif atau kenapa penelitiannya kualitatif? Jangan hanya dijawab berdasarkan cara mengambil datanya saja, tapi juga cara analisis datanya nanti menggunakan apa? Apakah teman-teman datanya dianalisis secara deskriptif atau teman-teman datanya akan dikuantifikasi atau akan dihitung menggunakan alat statistik. Begitu ya. Ada tambahannya. Jangan hanya terkait dengan pengambilan data. Nah, jenis data tuh ada berapa sebenarnya? Jenis data tuh ini sebenarnya. Primer sama sekunder. Kalau teman-teman menggunakan data primer,
Yaitu contohnya data primer itu ya, contohnya itu survei tadi ya atau kuesioner ya, terus eksperimen, observasi, wawancara ya, bisa analisis dokumen juga, itu adalah data primer. Ini adalah jenis datanya, bukan jenis penelitian. Kalau jenis penelitian tadi kualitatif, kuantitatif, campuran ya kan, deskriptif atau apa. Kalau jenis data itu hanya ada dua, data primer dan data sekunder. Ini adalah jenis datanya. Ya, data primer diambil langsung dari sumbernya oleh peneliti. Kalau data primer. Wawancara atau survei itu diambil langsung karena teman-teman langsung ketemu sama respondennya teman-teman. Kalau tadi wajib pajak berarti kan langsung ketemu sama wajib pajaknya. Makanya kenapa itu disebut data primer. Kalau data sekunder itu adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan lain, tapi teman-teman pakai buat penelitian. Contohnya apa? Laporan keuangan. Ya, kalau teman-teman menggunakan data yang ada di Bursa Efek di laporan keuangan itu adalah data sekunder karena datanya udah ada. Mau teman-teman itu meneliti atau enggak, itu data sudah tersedia gitu. Nah, jadi teman-teman itu tinggal ngambil. Itu namanya data sekunder. Ya, jadi dua jenis data ini juga nggak boleh kebalik. Ini adalah yang teman-teman akan sampaikan di bab 3 mengenai jenis penelitian dan jenis data apa sih yang akan teman-teman pakai. Begitu. Ya, sampai sini dulu. Ada yang masih bingung nggak terkait dengan jenis penelitian dan jenis data? Saya mau nanya Bu. Kan saya ini judulnya peran teknologi informasi dalam meningkatkan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan efektivitas pungutan pajak retribusi terhadap PAD ya Bu ya, pendapatan asli daerah. PAD, oke, iya. Nah, ini saya agak bingung tadi setelah dijelaskan data penelitiannya ini saya ngambil dari laporan keuangan organisasi sebuah daerah tersebut, kayak misalnya kan Kota Tangerang Selatan ya, berarti Pemdanya, saya ngambil datanya dari Pemda. Tapi kan ini saya peran teknologi informasi ya, jadi terus efektivitas pungutan pajak, berarti kan itu ada secara pribadinya, kayak per orangnya saya tanyain selama ini menggunakan teknologi informasi ini efektif atau tidak dalam pungutan pajaknya. Nah itu berarti saya ada dua ya Bu ya, data penelitiannya itu ada yang saya agak bingung kayak jadinya. Oke, ini sebenarnya judulnya itu nggak bisa kualitatif, nggak bisa kuantitatif doang. Ini pakainya mix method, campuran. Karena kamu membutuhkan data wawancara dan kamu membutuhkan data pendapatan asli daerah. Kalau ini berarti kamu menelitinya adalah meneliti pendapatan asli daerahnya. Atau kamu menelitinya adalah si teknologi informasinya. Gitu. Jadi metodenya metode campuran. Boleh nggak Bu pakai metode campuran? Boleh sebenarnya. Selama kamu paham metodenya. Karena berarti ada dua cara. Karena kan kamu tadi bilang peran teknologi informasi ya dalam meningkatkan pengetahuan. Berarti kamu olah dulu nih. Dari peran teknologi informasi, peningkatan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan efektivitas pemungutan pajak retribusi, sampai situ kamu olah secara kuantitatif, karena kamu pakainya kuesioner pasti kan?
Ya. Atau tadi wawancara, katakanlah pakainya wawancara, terus hasil wawancaranya nanti mau diolah. Lalu kamu olah lagi setelah kamu dapat peran teknologi informasi terhadap ketiga variabel tadi, kamu olah lagi terhadap pendapatan asli daerah ngaruh atau enggak. Makanya kenapa metodenya jadi campuran. Bukannya nggak boleh, tapi lebih ribet aja. Tingkat kesulitannya di atas rata-rata, kalau Ibu bilang. Nah, Gitu. tadi saya soalnya awalnya ngiranya itu cuma nganalisis pendapatan daerahnya doang. Oke. Terus Ibu habis jelasin kan tentang data penelitian sama metode, saya langsung wah berubah lagi nih berarti nih iniannya. Oke, dipastikan lagi. Ini kalau misalnya kamu mau ngambil penelitian tentang pendapatan daerah, kamu cari jurnal terdahulunya yang kualitatif jenis penelitiannya, yang jenis penelitian kualitatif atau deskriptif. Jenis penelitiannya 2 itu. Kalau mau tentang pendapatan asli daerah. Karena kalau ini jurnalnya, berarti kamu ngambil jurnal yang kuantitatif, ngambil jurnal juga yang kualitatif. Makanya kenapa terbentuklah judul seperti ini. Ya kemarin saya Jadi sempat review pada saat nyari jurnalnya. research, gimana? Iya kemarin saya udah review jurnal sekitar 50 apa 60 itu emang kecampur-campur gitu, Bu. Bener, itu dia yang bikin judulnya jadi bercampur. Karena pada saat kamu review jurnal, kamu mungkin hanya fokus di judulnya, tidak fokus di jenis penelitiannya. Padahal di dalam jurnal itu, meskipun judulnya sama-sama teknologi informasi, tapi jenis penelitiannya bisa jadi dia kualitatif, bisa jadi kuantitatif. Makanya kenapa judulnya jadinya mixed method tadi. Menurut Ibu itu cocoknya pakai mixed method gitu. Meskipun dijadiin kualitatif semua bisa nggak, Bu? Bisa aja, tapi judulnya diganti yang cocok dengan kualitatif. Jadi mungkin kamu kalau misalnya mau kualitatif PAD, maka kamu coba cari judulnya yang langsung ke PAD. Misal, peran teknologi informasi terhadap pendapatan asli daerah. Itu baru. Langsung ya kalau itu. Kalau ini kamu jadi 2 tahap. Jadi kan saya udah tahu ya ke depannya bakal gimana. Kalau direvisi berarti masih is okay gak, Bu? It's okay, nggak apa-apa, kan belum UAS, ya kan? Iya. Belum. Jadi istilahnya gini, di mata kuliah Ibu, mata kuliah metodologi penelitian, itu adalah output mata kuliah, bukan final yang akan Anda ajukan ke prodi sebagai judul skripsi Anda. Jadi kalau misalnya Bu, saya di mata kuliah metodologi mau santai dulu, boleh nggak judulnya yang gampang-gampang aja? Boleh, silahkan. Tapi berarti nanti pada saat Anda mau cari judul yang beneran, yang pengen Anda teliti gitu kan, berarti kan kerja 2 kali, istilahnya begitu. Ya kan? Kalau misalnya Anda, Bu, saya mau langsung serius aja lah, biar nanti saya selesai semester 6, semester 7 langsung bisa upload proposal. Boleh, nggak apa-apa, silahkan. Jadi Ibu tidak memaksa Anda bikin proposal yang perfect, yang Anda inginkan untuk Anda masukkan ke dalam link atau ke dalam pengajuan judul skripsi. Enggak. Di dalam mata kuliah metodologi itu yang penting Anda tahu step-stepnya pembuatan proposal skripsi dan mini riset. Begitu. Jadi kalau mau ganti judulnya Ibu persilahkan. Dan kita sudah mendekati UTS. Jadi waktunya udah tinggal Iya? Dia gimana? Upload iniannya apa? Research gap yang kemarin? Boleh. Silakan di-re-upload. Kalau misalnya memang mau ganti judulnya, silakan di-re-upload. Tapi yang untuk udah masuk hari ini, mudah-mudahan Ibu besok kelar
semua gitu ya, baru Ibu share ke kalian. Karena kalau nyicil-nyicil nanggung kayaknya gitu. Jadi mendingan selesai semua mahasiswa satu kelas baru Ibu share ke teman-teman. Gitu. Jadi ada beberapa tadi yang udah Ibu cek dan ada juga yang menurut Ibu kurang tepat, nanti Ibu akan tuliskan. Kalau yang kurang tepat, yang jurnal yang mana yang sudah oke, yang mana yang belum, gitu. Ibu akan tuliskan di dalam Excel-nya teman-teman. Gitu. Oke ya. Tentang research gap dan judul clear ya. Jadi teman-teman untuk kelompok mini risetnya sudah ada? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, mini risetnya juga jangan lupa jangan sampai terlena karena kita sudah mendekati UTS. Udah mau UTS itu biasanya nggak berasa waktu, tahu-tahu UAS. Ya, mulai digarap juga proposalnya pelan-pelan sedikit demi sedikit. Ya, ikuti contoh yang sudah ada di perpustakaan, banyak teknologi canggih, teman-teman. Ibu yakin teman-teman juga informasinya tak terbatas, jadi pasti bisa bikin proposal yang kece. Oke, selanjutnya terkait dengan UTS. Butuh kisi-kisi? Butuh banget, Ibu. Masya Allah. Jangan Semangat ditawarin, banget. Bu. Siapa tahu nggak mau, ya kan mau blind. Mau banget. Jadi untuk kisi-kisi itu ya, untuk UTS, sebentar Ibu hentikan dulu rekamannya.